Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen Pengampu Abdurrahman SEMAK dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Andriansa dari PJJ Akuntansi Universitas Siwarasia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Perkembangan Standar Akuntansi Berbasis IFRS dan Pengaruhnya Terhadap Transparansi Keuangan Perusahaan di Indonesia. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana perkembangan dan penerapan IFRS di Indonesia mempengaruhi kualitas informasi akuntansi manajemen laba serta transparansi laporan keuangan perusahaan. Pada slide ini terdapat 4 fokus utama pembahasan. Yang pertama, konvergensi IFRS, yaitu melihat bagaimana perubahan standar akuntansi mengaruhi kegunaan informasi laba dan nilai buku bagi investor. Kemudian yang kedua, lingkungan institusional khususnya bagaimana pengawasan dan penegakan hukum mengaruhi efektivitas penerapan standar. Yang ketiga, PSAK 115 yang akan kita lihat dari pengaruh aturan pengakuan pendapatan terhadap manajemen laba. Kemudian yang keempat adalah PSAK 116, yaitu bagaimana aturan mengenai sewa dapat meningkatkan transparansi posisi keuangan perusahaan. Jadi pembahasan ini tidak hanya berfokus pada standarnya, tapi juga dapat dampaknya terhadap kualitas dan transparansi laporan tentang keuangan. Kemudian, mengapa IFRS menjadi penting? Karena laporan keuangan merupakan jembatan informasi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama investor dan kreditor. Mereka membutuhkan informasi yang jujur, transparan, dan tidak menyesatkan untuk mengambil keputusan ekonomi. Di sisi lain, globalisasi membuat pasar modal antar negara semakin terhubung. Oleh karena itu, dibutuhkan standar akuntansi yang dapat meningkatkan keterbandingan laporan keuangan. Sedangkan di Indonesia, kemudian melakukan konvergensi standar akuntansi dengan IFRS secara bertahap sejak tahun 2010 dan mengarah pada adopsi penuh pada tahun di 2012. Harapannya adalah laporan keuangan di perusahaan di Indonesia menjadi lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan di negara lain dan pada akhirnya meningkatkan transparansi informasi tentang keuangan. Selanjutnya, kita melihat perjalanan perkembangan standar akuntansi tersebut. Pada tahun 2010, Indonesia melakukan konvergensi IFRS secara bertahap. Kemudian pada tahun 2012, proses tersebut memasuki tahap adopsi IFRS penuh. Perkembangan berikutnya terlihat pada tahun 2020, ketika PSAK 115 mengenai pendapatan dan PSAK 116 mengenai sewa mulai menjadi bagian penting dalam penerapan standar akuntansi. Kemudian pada tahun 2026, pembahasan dan penelitian semakin diarahkan untuk melihat dampak empiris dari penerapan standar tersebut. Jadi, secara sederhana, arah perkembangan adalah
penyelarasan standar menuju aturan yang lebih spesifik, dan kemudian diharapkan menghasilkan transparansi yang lebih kuat. Untuk memahami pengaruh IFRS terhadap transparansi, terdapat dua teori utama yang digunakan, yaitu yang pertama agensi teori. Dalam teori ini terdapat hubungan antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Kemudian, keduanya dapat memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut ditambah adanya asimetri informasi antara memberikan peluang kepada manajer untuk melakukan manipulasi terhadap informasi laporan keuangan. Karena itu dibutuhkan standar akuntansi yang lebih ketat untuk mengurangi asimetri informasi tersebut. Kemudian teori yang kedua, positif accounting teori. Teori ini menjelaskan bahwa pilihan kebijakan akuntansi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti bonus plan hipotesis, debt confidence hipotesis, dan political cost hipotesis. Dengan demikian, teori-teori ini membantu untuk menjelaskan mengapa kualitas standar akuntansi penting dalam mengurangi peluang manipulasi laporan keuangan. Selanjutnya, bagaimana kita mulai transparansi dan kualitas informasi akuntansi. Yang pertama adalah value relevant, yaitu sejauh mana informasi akuntansi memiliki relevansi bagi investor dalam mengambil keputusan ekonomi. Salah satu gambaran yang dapat digunakan adalah bagaimana pasar atau harga saham merespon informasi mengenai laba dan nilai buku perusahaan. Kemudian yang kedua, rendahnya manajemen laba. Semakin kecil intervensi manajer dalam proses pelaporan, maka informasi yang disajikan terhadap semakin jujur dan transparan. Jadi, secara sederhana, kualitas informasi akan semakin baik apabila informasi tersebut semakin relevan dan ruang untuk melakukan manipulasi semakin sempit. Pada slide ini, kita melihat bukti empiris mengenai dampak awal IFRS terhadap relevansi nilai informasi akuntansi. Berdasarkan penelitian yang dibahas dalam makalah Adjust R square sebelum IFRS sebesar 0,413, sedangkan setelah IFRS menjadi 0,310. Jika hanya melihat angka tersebut, terlihat adanya penurunan. Namun, terdapat perubahan menarik pada komponen informasi akuntansi. Koefisien laba bersih meningkat dari 3,93 menjadi 7,68. Sementara itu, nilai buku modal berubah dari minus 0,16 menjadi 0,44 dan menjadi positif signifikan. Menurut pembahasan dalam makalah penurunan total adjust R square juga dikaitkan dengan kondisi krisis keuangan global pada periode transisi. Jadi dampak IFRS tidak bisa hanya dinilai dari satu angka, tapi perlu melihat perubahan pada masing-masing komponen informasi pada akuntansi. Kemudian hal penting berikutnya adalah bahwa
IFRS tidak berdiri sendiri. Standar akuntansi yang baik membutuhkan pengawasan dan penegakan aturan atau enforcement yang kuat. Pada industri keuangan, Adjust R squared meningkatkan dari 0,702 menjadi 0,820. Makalah mengaitkan hasil ini dengan pengawasan yang lebih intensif oleh regulator sehingga penerapan standar menjadi lebih disiplin. Sementara itu, pada industri non-keuangan, adjusted at square justru menurun dari 0,4226 menjadi 0,308. Hal ini menunjukkan bahwa sektor non-keuangan membutuhkan pengawasan yang lebih kuat agar fleksibilitas dalam penerapan standar tidak disalahgunakan. Jadi pesan utama dari slide ini adalah standar yang berkualitas harus didukung oleh enforcement yang kokoh. Selanjutnya, kita masuk ke PSAK 115 yaitu mengenai pengakuan pendapatan. PSAK 115 menggunakan pendekatan 5 tahap sebelum pendapatan diakui. Pertama, pengidentifikasian kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksana. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi kepada kewajiban pelaksanaan. Selanjutnya yang kelima, mengakuisisi pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah terpenuhi. Aturan yang lebih terstruktur ini diharapkan dapat mempersempit ruang bagi manajemen untuk melakukan manipulasi dalam pengakuan pendapatan. Dalam data yang dibahas pada makalah, rata-rata manajemen laba akrual sebelum tahun 2020 sebesar 0,0202. Kemudian setelah penerapan PSAK 115 berubah menjadi minus 0,0195. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam tingkat manajemen laba akrual setelah penerapan standar. Berikutnya adalah PSAK 116 mengenai sewa. Sebelum PSAK 116, beberapa sewa operasional dapat berada di luar neraca. Akibatnya kewajiban sewa tidak selalu terlihat secara penuh dalam laporan posisi keuangan. Setelah PSAK 116 diterapkan, hampir seluruh sewa dengan durasi lebih dari 12 bulan dikapitalisasi menjadi aset hak guna dan liabilitas sewa. Dengan demikian, kewajiban atau utang yang berasal dari sewa menjadi lebih terlihat dalam laporan posisi keuangan. Dari sisi transparansi perubahan ini membantu menggunakan laporan keuangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai aset dan kewajiban perusahaan. Jadi PSAK 116 terutama memberikan dampak pada transparansi posisi keuangan perusahaan. Kemudian, jika kita membandingkan PSAK 115 dengan PSAK 116, keduanya memiliki fokus yang berbeda. PSAK 115 berfokus pada pendapatan, sedangkan PSAK 116 berfokus pada sewa. Di sini PSAK 115 menggunakan mekanisme 5 tahap pengakuan pendapatan, sedangkan PSAK 116 menggunakan mekanisme kapitalisasi sewa. Dampaknya juga berbeda. Pada PSAK 115 berkaitan dengan kualitas pelaporan pendapatan dan manajemen laba yang akrual.
Sedangkan PSAK 116 lebih menonjolkan transparansi dalam aset dan utang, khususnya melalui pengakuan aset, hak guna, dan liabilitas sewa. Jadi keduanya sama-sama meningkatkan kualitas informasi, tapi melalui mekanisme yang berbeda. Dari seluruh pembahasan sebelumnya, kita dapat menyusun sebuah kerangka dampak. Yang pertama, dampak konvergensi IFRS. Konvergensi tersebut menghasilkan atau mendorong meningkatkan kualitas standar. Namun kualitas standar saja belum cukup. Standar tersebut harus didukung oleh enforcement lokal, yaitu pengawasan dan penegakan aturan. Jika ketiga unsur tersebut berjalan dengan baik, maka diharapkan penghasilan transparansi keuangan yang lebih baik. Dampaknya yang kemudian dapat dilihat melalui dua indikator utama, yaitu peningkatan relevansi informasi keuangan dan menurunnya manajemen laba. Sebagai kesimpulan, terdapat 4 poin utama. Yang pertama, penerapan IFRS memberikan dampak positif secara struktural terhadap kualitas informasi laba dan nilai buku. Kemudian yang kedua, keberhasilan investment IFRS sangat dipengaruhi oleh enforcement, yaitu pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokasi. Yang ketiga, PSAK 115 efektif mempersempit ruang manajemen laba akrual melalui aturan pengakuan pendapatan yang lebih struktur. Kemudian yang keempat, PSAK 116 meningkatkan transparansi posisi keuangan karena liabilitas sewa menjadi lebih terlihat dalam laporan keuangan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa IFRS bukan hanya mengenai perubahan atau aturan akuntansi, tapi juga berkaitan dengan bagaimana informasi keuangan menjadi lebih berkualitas dan transparansi. Berdasarkan kembangan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi untuk regulator. Perlu memperkuat pemantauan dan sanksi terhadap kepatuhan, terutama pada sektor non-keuangan agar kualitas transparansi lebih merata. Kemudian untuk investor, jangan hanya melihat laba bersih. Investor juga harus dapat membaca catatan atas laporan keuangan untuk memahami informasi mengenai kontrak dengan pelanggan maupun aset hak guna. Sedangkan untuk yang peneliti ya, penelitian selanjutnya dapat diperluas dengan menggunakan proxy, real earning management, untuk melihat apakah terdapat kemungkinan perubahan strategi manipulasi dari manajemen laba akrual menuju aktivitas real. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai dampak penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Pada slide terakhir ini merupakan daftar pusaka yang menjadi dasar dalam pembahasan. Berapa referensi utama yang digunakan antara lain penelitian Bert Lehman dan lain mengenai standar akuntansi internasional dan kualitas akuntansi. Kemudian penelitian Cahyonowati dan Ratmono mengenai adopsi IFRS dan relevansi nilai informasi akuntansi. Selain itu, terdapat penelitian Febrianti dan Andriani mengenai dampak PSAK 115 dan PSAK 116 terhadap manajemen laba. Landasan teori juga menggunakan karya Jensen dan McLean mengenai agensi teori serta Watts dan
Zimmerman mengenai positif accounting teori. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan standar akuntansi berbasis IFRS dan pengaruh terhadap transparansi keuangan perusahaan di Indonesia. Dari pembahasan ini, kita dapat pahami bahwa standar akuntansi yang baik perlu diperjalan bersama dengan penerapan dan pengawasan yang kuat. Karena itu, tujuannya dari penerapan standar bukan hanya menghasilkan laporan keuangan yang sesuai aturan, tetapi juga menghasilkan informasi yang relevan, transparan, dan dapat dipercaya oleh para pengguna. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.